Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdawati. Saya adalah dosen di Universitas Fajar, Fakultas Teknik Sipil. Sebelum saya memulai perkuliahan, saya melakukan dulu kontrak kuliah bersama dengan mahasiswa. Adapun isi dari kontrak kuliah tersebut, yang pertama terkait mengenai deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah yang saya paparkan itu bagaimana terkait mengenai pengertian ataupun pengenalan dari tanah tersebut, bagaimana sistem molekul tanah tersebut. Dan adapun capaian pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa, yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa mengetahui terkait dengan pengenalan tanah, fase tanah, klasifikasi tanah, dan yang terkait juga mengenai stabilisasi, perbaikan, kompaksi, kuat geser, dan yang terakhir mengenai perencanaan dan ataupun aplikasi di lapangan dan praktikum laboratorium. Selanjutnya mengenai strategi perkuliahan, strategi perkuliahan yang saya terapkan yaitu dari segi waktu, di mana waktu yang saya berikan adalah di mana dosen, jika dosennya sudah hadir 15 menit di dalam kelas dan lewat dari 15 menit saya anggap alfa, ataupun saya memberikan kebijakan untuk mengikuti kelas saya berikutnya. Dan selanjutnya dari segi metode pembelajaran, setelah saya melakukan presentasi atau memberikan penjelasan materi, selanjutnya saya memberikan sesi tanya jawab, diskusi kepada mahasiswa. Adapun poin ketiga dari kontrak kuliah, saya itu terkait mengenai penilaian, di mana penilaian kehadiran 10%, sikap dan perilaku 10%, dan aktivitas itu 40%, terdiri dari mahasiswa, keaktifan mahasiswa dalam kelas, penilaian. Yang kedua, mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kecil, baik dari segi kuis atau perhitungan sederhana. Yang selanjutnya saya memberikan tugas yang saya anggap tugas besar, yaitu bagaimana merencanakan tiang pancang untuk pengaplikasian di lapangan, baik dari segi perhitungan manual maupun segi perhitungan memakai software, dan gambar terkait mengenai gambarnya bisa menggunakan AutoCAD. Dari segi selanjutnya UTS, ujian tengah semester saya anggap 20%, dan ujian akhir semester itu 20%. Itulah gambaran terkait kontrak kuliah dan kontrak kuliah saya terhadap mahasiswa. Selanjutnya saya memulai materi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu masuk ke materi selanjutnya terkait mengenai stabilisasi dan kompaksi. Adapun pokok bahasan dari mengenai stabilisasi dan kompaksi itu, yang pertama perbaikan tanah. Perbaikan tanah itu kan bagaimana memperbaiki tanah yang tadinya tidak layak dipakai menjadi tanah yang bisa dipakai, dalam arti istilahnya bisa di konstruksi yang ada di atas itu bisa kita banguni. Jadi perbaikan tanah atau biasa diistilahkan menstabilisasikan tanah. Selanjutnya terkait mengenai kompaksi, berarti kita harus paham dulu kompaksi itu apa sebenarnya. Kompaksi itu adalah suatu pemadatan ya. Mungkin biasa kita lihat, saya kasih gambaran terkait mengenai kompaksi yang ada di lapangan itu kan biasa kita hampar
Misalkan jalanan baru, kita hampar timbunan, setelah itu kita padatkan, itu yang kompaksi. Tapi kalau di laboratorium itu kompaksi itu memakai alat sejenis hammer dan ada alat maulnya, kita tumbuk, kita padatkan dengan kalau yang maul yang kecil ya, kapasitasnya yang kecil itu menggunakan hammer yang agak kecil juga, jadi tumbukannya itu 25 kali. Kalau yang agak besar itu tumbukannya 50 kali. Jadi sistem kompaksi ini itulah yang dikatakan kompaksi. Ada kompaksi di laboratorium, ada pun kompaksi di lapangan. Jadi kalau kompaksi yang ada di lapangan, kita menggunakan Wallace ya, Wallace atau biasa istilahnya bomak, itu pemadatannya. Selanjutnya terkait mengenai properties dan struktur tanah butir halus yang dipadatkan. Itu. Yang kelima, selanjutnya peralatan dan pemadatan lapangan dan prosedurnya. Dan yang selanjutnya kontrol pemadatan di lapangan dan spesifikasinya. Kenapa perlu dikontrol pemadatannya? Apakah sesuai dengan gambar yang direncanakan? Misalkan berapa senti yang direncanakan, berarti harus sesuai. Berarti yang kalau ada timbunan yang masuk itu bukan yang dihitung kubikasinya ya, yang dihitung pemadatannya berapa senti yang ada di lapangan, seperti itu. Ini kenapa kompaksi dibutuhkan? Ini adalah sejenis kasus ya yang terjadi sejenis ini. Jika tidak dipadatkan ya seperti ini kejadiannya, makanya khususnya tanah lunak yang tanah yang rawan terhadap bencana ataupun rawan terhadap longsor, kita memang perlu membutuhkan kompaksi, membutuhkan pemadatan. Jadi dipadatkan itu per layer ya. Misalkan sudah dipadatkan layer pertama, kita uji lagi berapa nilai kompaksinya, berapa nilai senkonnya, nilai tanah CBR-nya. Kalau CBR itu ya rata-rata maksimal 100 ya, 90 sampai 100. Itu nilai CBR-nya. Tapi kita lihat dulu untuk dasarnya berapa. Kalau yang memang memakai yang dasar sekali ya, kalau kita tahu tanah dasarnya bagus, enggak usah sampai 100% ya nilai CBR-nya, standarnya itu 70-an biasanya seperti itu. Jadi ini kasus-kasus yang bisa kita lihat jika kita tidak laksanakan yang dikatakan kompaksi ya, seperti ini yang terjadi. Bagaimana jika ini kan jalan. Bagaimana kalau gedung yang ada di atasnya? Bisa terjadi konsolidasi ya, terjadi penurunan. Selanjutnya, kenapa kompaksi dibutuhkan? Karena pertama kondisi tanah tidak sesuai yang diharapkan. Yang diharapkan itu artinya tanah tersebut tanah lunak. Setelah kita melakukan percobaan sondir atau hand boring, kita mendapatkan bahwa jenis tanah ini adalah tanah lunak. Selanjutnya sifat kemapatannya yang lebih besar. Istilahnya sifat kemapatannya itu yang besar, artinya ada rongga ya, ada rongga yang besar, yang rongga yang di dalam tanah tersebut, baik dari segi udaranya dan airnya. Selanjutnya permeabilitasnya besar, yang dikatakan permeabilitasnya besar, pengaliran airnya yang besar karena itu tadi adanya rongga dan adanya rongga sehingga permeabilitasnya besar. Kuat geser tanah itu rendah, jadi terjadi kuat geser yang besar karena tanahnya yang tidak padat, makanya terjadi kuat geser yang terjadinya kuat geser ya terhadap tanah. Selanjutnya yang dikatakan permeabilitas tanah di sini adalah tingkat kemudahan cairan air melewati media poros. Jadi ini kalau tanah lepas ya. Kalau tanah lepas berarti ada rongga ya yang air yang bisa melewati, cairan yang bisa melewati ini tanah tersebut kalau dikatakan tanah lepas.
Kalau tanah padat ya sulit dilewati air, permeabilitasnya juga cukup kecil ya, seperti itu. Sama dengan kalian membuat jarak itu kan sama, bahwa tidak ada terjadi permeabilitas yang lebih besar karena orang bisa lewat di antara jarak kalian. Jika dipadatkan ya otomatis sulit orang lewat di antara karena Anda tidak memberikan spasi ya. Saya masuk ke perbaikan tanah. Tadi kan kita sudah berbicara terkait mengenai stabilisasi. Jadi stabilisasi bagaimana kita memperbaiki dari tanah yang jelek menjadi tanah yang lebih layak kita banguni suatu konstruksi. Jadi perbaikan tanah sebenarnya sama Ji dengan dikatakan stabilisasi. Dari bahasa geotekniknya kan stabilisasi. Kalau perbaikan tanah sebenarnya sama dengan stabilisasi. Cuma perbaikan tanah ini ada yang lebih umum lagi ya, yang terkhusus lagi. Kalau stabilisasi kan umum. Jadi kita masuk ke khususnya lagi terkait mengenai perbaikan tanah. Jadi perbaikan tanah di mana kondisi tanah tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tanah yang jelek. Kekuatan tanahnya tidak cukup. Sifat kompresibilitasnya tanah terlalu besar. Jadi istilahnya rongga yang ada itu terlalu besar. Kepadatan tanah terlalu lepas. Ketebalan tanah lunaknya terlalu besar. Jadi dari unsur ini ya kemungkinan terjadinya perubahan atau deformasi yang besar, bisa terjadi longsor. Itu kan biasa terjadi juga di, saya kasih kasus yang di Toraja ya. Di Toraja kan sepanjang pinggir jalan itu kan ada bangunan pasangan batu. Tapi itu pun pasangan batu saya lihat biasa juga, enggak lama kemudian longsor lagi ya. Itu suatu kalau pasangan batu itu suatu perbaikan tanah juga. Itu contoh kecil perbaikan tanah. Mungkin bagusnya di Toraja itu memakai seperti yang di Maros itu sistemnya pakai kawat ya. Itu yang bagus. Cuman kalau yang di sana kita memakai yang di sana mungkin biayanya lebih besar. Kalau pakai pasangan batu ya agak lebih murah ya banding yang memakai kawat yang ada batu yang tersusun seperti itu. Itu contoh perbaikan tanah. Selanjutnya saya masuk ini metode-metode perbaikan tanah ya. Nah, ada yang dikatakan metode perbaikan tanah. Jadi metode perbaikan tanah ada yang dikatakan ground reinforcement. Jadi perbaikan tanah itu dalam hal bisa menggunakan stone column. Ada nanti contohnya stone column itu kolom yang berisi batu yang disusun. Jadi sistemnya ini digali dulu ya, digali, lalu kita susun batu itu sebagai kolom. Ada yang dikatakan soil nails. Jadi ada sejenis jangkar ya yang ditanam ke tanah, itu suatu metode perbaikan tanah. Ada jet growthing, ada mini piles mungkin yang biasa kita gunakan yang ditanam ya, yang pabrikasi punya yang sejenis tiang listrik tapi yang lebih kecil lagi. Ada yang memakai fiber reinforcement, fiber pakai fiber untuk memperbaiki tanah ya. Ada yang memakai lime columns. Lime column ini yang saya bilang ada lime column batu yang limestone. Limestone itu sejenis batu mudah. Jadi batu kapur yang mudah dipasangkan ke kolom tersebut pada tanah yang lunak. Ada biasa menggunakan bioteknikal. Jadi ada yang biasa menggunakan bioteknikal itu memakai sejenis partikel-partikel yang kecil untuk memperbaiki tanah. Jadi ceritanya ini partikel-partikel kecil yang hidup itu yang makan, yang bisa membuat tanah yang tadinya jelek menjadi tanah yang lebih baik. Selanjutnya ada yang dikatakan ground enforcement.
deep dynamic. Ini yang memakai istilahnya ledakan-ledakan ya, Dranger, ada elektroosmosis, ada kompaksi growing. Yang dikatakan kompaksi growing, di growing itu bagaimana disuntik ya, disuntik dengan memakai entah kapur, semen seperti itu, baru dimasukkan ke dalam tanah. Adapun ground treatment selanjutnya yang sisi kanan itu ada soil cement. Jadi di sini semua memakai material ya, material bisa memakai semen untuk menstabilisasikan tanah, bisa memakai lime admixture istilahnya. Apakah ada sejenis batu apa yang kita pakai untuk memperbaiki tanah, ada yang fly ash. Jadi kalau ground treatment itu banyak sebenarnya yang bisa untuk menstabilisasikan tanah. Biasa memakai kapur juga, ada juga yang di Toraja itu teman pernah mengadakan penelitian itu memakai tanah yang warna pink itu untuk menstabilisasikan tanah. Jadi banyak berbagai macam penelitian yang telah dilakukan untuk memperbaiki tanah. Artinya memperbaiki tanah itu bagaimana memakai metode apapun itu bisa untuk menstabilisasikan tanah. Nah, ini mungkin bisa kita lihat, ini metode perbaikan tanah jet growing. Dibor dulu baru kita growing, memasukkan bisa semen atau batu untuk menggrowingnya seperti ini. Dibor, dibor sistem bornya. Ini kalau perbaikan tanah soil ini ada jangkar ya, ada tulangan, istilahnya tulangan yang masuk ke sini untuk menahan. Ini, tapi tetap kita pakai campuran semen beton ya, seperti ini, kayak cor-cor begitu. Selanjutnya Ibu buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Nak? Terkait mengenai tadi mengenai perbaikan dan kompaksi, ada yang perlu ditanyakan? Bisa istilahnya yang kita terkait mungkin yang biasa kita lihat di lapangan atau bagaimana, yang jelas kalian harus paham kompaksi itu memadatkan ya, pemadatan tanah. Jadi kalau stabilisasi itu bagaimana sistem perbaikannya ya, perbaikan tanah. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, buka sesi tanya jawab saja. Saya, Bu. Apa ya? Silakan. Ibu, saya mau tanyakan tentang kondisi perbaikan jalan di Toraja, Bu. Kan Iya. di Toraja itu sering terjadi pas selesai diperbaiki itu jalan, selesai di aspal semua, sudah selesai pekerjaannya. Pas 1 bulan setelah itu paling sering terjadi ambruk itu jalannya, Bu. Kayak longsor yang di sampingnya baru hampir patah, hampir putus itu jalan yang barusan diselesaikan. Apa yang menyebabkan itu, Bu? Padahal sudah dipasangi pasangan batu. Nah, itu yang biasa saya lihat memang di Toraja kan. Jadi metode kerjanya itu, tapi itu saya bilang mungkin pengaruh, istilahnya kita juga kadang perencana ya, sudah merencanakan metode kerja yang istilahnya memang cocoknya di Toraja itu, misalkan memakai yang kerangka yang berisi batu. Ada itu yang biasa kita lihat itu di mana diselimuti oleh batu yang tersusun, baru dianukan kawat. Sebenarnya cocoknya di situ di Toraja menurut saya. Waktu itu hari saya kan pernah ke sana ya, pernah ke sana ke Toraja. Memang harusnya itu kalau saya lihat tidak cocok memang pasangan batu, karena memang saya lihat agak rawangnya di sana kondisi tanah khususnya yang di Toraja memang agak rawang di sana terkait mengenai
kondisi tanahnya. Jadi cocoknya bisa pakai sebenarnya kayak jangkar juga, jangkar yang itu yang tadi sistem soil soil Nile ya. Nah, itu bisa dipakai itu sebenarnya. Kalau pasangan batu setahu saya itu cocoknya drainase aja ya, drainase saja yang drainase. Pasangan batu. Karena kan kalau drainase itu kan memang cocok istilahnya untuk rawan kelongsoran itu lebih sedikit dibanding yang di Toraja. Saya lihat kan Toraja itu kan bukit-bukit ya, memang rawan longsor. Coba kita jalan-jalan lihat kalau kita biasa kemarin di Maros, ke Maros itu kita bisa lihat anunya. Kita lihat metode perbaikannya, yang dimana bukit itu kan dianukan oleh kawat ya, kawat, diselimuti oleh kawat. Itu sebenarnya metode perbaikan begitu sebenarnya yang ada di Toraja yang harus diterapkan. Cuman mungkin orang karena faktor dana lagi ya. Kalau perbaikan batu kan dananya tidak agak murah ya dibanding kita memakai sistem bronjong. Bronjong istilahnya. Bronjong itu kawat yang berisi batu, yang disusun batunya itu sebenarnya lebih bagus dipakai di Toraja. Cuma memang dari segi dana lebih besar yang bronjong dibanding memakai sistem pasangan batu. Nah, seperti itu. Saya lihat Gina, biasa saya jalan ke Toraja dan saya memperhatikan memang seperti itu, bilang enggak cocoknya ini yang ya saya lihat yang cocoknya memang tidak cocok terkait mengenai pasangan batu, yang cocoknya itu memakai bronjong ya, yang setahu saya. Mungkin bagaimana nak? Karena seorang perencana itu di Toraja itu tidak mungkin, dia tidak paham itu bagaimana kondisi tanah yang ada di sana. Dia tahu dia itu sudah melakukan sondir terkait, mereka sudah melakukan senkon, pengujian lab. Itu mereka sudah paham cuma mungkin terkait dananya dia pasang saja lah. Biarlah saya pasang pasangan batu. Tapi coba dia memakai bronjong yang khusus biasa juga, yang pernah juga digunakan di mana ya? Di mana di belakangnya Masjid Terapung juga memakai seperti itu. Sistem bronjong ada untuk pas di jembatannya ya, sisi kiri kanannya pakai bronjong. Ada juga yang memakai biasa kita lihat susunan-susunan batu fabrikasi yang di Jalan Reformasi. Yang kita lihat tersusun batu itu sebenarnya bisa juga dipasang itu kayak yang jembatan layang itu, yang pas yang jembatan layang lama ya. Kita lihat batu yang tersusun ya, itu juga bisa digunakan sebenarnya di Toraja. Cuma memang agak mahal. Itu mungkin kalau di Toraja faktor penyebabnya itu ya, yang pertama itu terkendala di dana ya, seperti itu yang ibu bisa tangkap. Bagaimana nak? Saya kembalikan ke kita. Ada yang perlu lagi dipertanyakan? Makasih Bu. Ya, yang lain, iya, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terkait mengenai perbaikan dan kompaksi? Kita di sini sharing ya, kita sharing terkait mengenai, yang penting kalian sudah paham yang mana yang dikatakan perbaikan tanah, yang mana yang dikatakan kompaksi ya. Perbaikan tanah itu sebenarnya metodenya itu apa, yang kira-kira metode apa yang kita gunakan untuk memperbaiki tanah. Nah, contoh kecil yang ada di sekitar mata saja, ada tanah yang tergenang air, kira-kira Anda sebagai seorang engineering, apa yang kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk perbaikan tanah?
Bisa jadi kayak di Toraja banyak kapur. Bisa kita campurkan saja di situ. Yang genangan air itu kita hamparkan kapur di situ yang memang kapur-kapur tersebut kan enggak banyak ya potensinya banyak. Bisa kita hamparkan di situ di sekitaran rumah kalian. Lalu kalian padatkan pakai alat apakah? Ibu pernah pernah mengawas di mana di Sinjai Barat. Itu di Sinjai Barat itu kan hutan. Kita buat jalan di sana. Alat berat saja itu tidak bisa masuk ke sana. Kita cuman jalan sawah ya, setapak-setapak untuk dapat kampung itu. Apa yang masyarakat buat supaya mereka ada jalan untuk dipadatkan? Mereka membuat sejenis hammer. Jadi ada besi yang lebar, mereka pukul-pukul itu untuk memadatkan. Jadi banyak metode atau cara untuk memadatkan, walaupun tidak memakai alat berat. Seperti itu. Karena yang dulu di Sinjai Barat itu saya lihat memang masyarakatnya berantusias untuk memperbaiki jalannya. Tapi mereka banyak material batu kali. Jadi batu kali dan batu gunung yang di sana dia manfaatkan. Lalu dia padatkan. Seperti itu. Jadi ya kalaupun terkait mengenai di laboratorium pemadatan itu juga ada menggunakan hammer, menggunakan maul. Maulnya ada maulnya ya, maul itu. Jadi ada kapasitas hammernya yang lebih besar lagi. Kalau yang standar Procton itu yang biasa dipakai di laboratorium itu jenis tumbukannya cuma 25 kali tumbukan. Kalau yang standarnya lagi lebih besar berarti jumlah tumbukan itu 50 kali. Apa inti yang kita ambil dari pemadatan? Kita mau mengetahui bagaimana, maksudnya bagaimana kadar airnya. Jadi dari situ kita mengetahui dari setelah dipadatkan tinggal berapa dia punya kadar air yang ada pada tanah yang telah dipadatkan, seperti itu. Nah, itu intinya. Sebenarnya materinya ini bisa masih berkelanjutan, tapi pada intinya stabilisasi itu memperbaiki yang tadinya tanah itu tidak mempunyai, walaupun mempunyai daya dukung tanah yang kecil, tapi bagaimana bisa meningkatkan daya dukung tanahnya lebih besar. Jadi memperbaiki itu, perbaikan tanah itu adalah suatu metode atau cara kerja bagaimana bisa mempunyai daya dukung tanah yang lebih besar. Selanjutnya kalau kompaksi itu memadatkan pemadatannya. Nah, itu kan kalau di lapangan bisa kita padatkan menggunakan wales atau biasa dikatakan bomak, itu pemadatan itu. Mungkin dari situ dari penjelasan Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham ya? Kalian sudah paham terkait mengenai ini, mengenai stabilisasi dan kompaksi, ya. Jadi bisa kita lihat kalau kita jalan-jalan sebagai orang teknik sipil, ada proyek-proyek itu kita singgah, perhatikan apa sih metode kerja apa yang mereka gunakan. Seperti itu. Baiklah, jika tidak ada yang perlu lagi ditanyakan, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.